Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Devi Levianti dari kelas BC 213 dengan NIM 210407512040. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat IPS pada pertemuan kedua sebagai salah satu tugas ujian tengah semester Ilmu Pengetahuan Sosial. Jadi, yang pertama, pengertian ilmu pengetahuan sosial. IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari SD atau MI atau SDLB, SMP, sampai SMA atau MA atau SMK. Nah, dalam pelajaran IPS ini mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Dalam program sekolah, IPS juga dikembangkan dengan perpaduan yang sistematis berdasarkan disiplin ilmu antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filosofi, politik, psikologi, agama, dan sosiologi, serta materi yang diperlukan dari ilmu humaniora, matematika, dan ilmu alam. Yang kedua, tujuan dan fungsi ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Tujuan utama IPS adalah membantu manusia atau generasi muda mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan yang informatif dan rasional sebagai warga negara yang baik dari budaya yang berbeda-beda, serta dalam konteks masyarakat yang demokratis dalam dunia yang saling membutuhkan. Adapun menurut BSNP tahun 2006 yang mengatakan bahwa IPS bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Yang kedua, memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis, kritis, rasa ingin tahu, inquiry, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Dan yang keempat, memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetensi dalam masyarakat yang menjebuk di lingkungan lokal, di tingkat lokal, nasional, dan global. Yang ketiga, ruang lingkup dan materi ilmu pengetahuan sosial. Ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, manusia, tempat, dan lingkungan. Yang kedua, waktu, keberlanjutan, dan perubahan. Yang ketiga, sistem sosial dan budaya. Yang keempat, perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Yang keempat, paradigma pendidikan IPS. Perkembangan masyarakat di Indonesia. Konsep pendidikan IPS di Indonesia banyak dipengaruhi oleh pemikiran studi sosial di Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang memiliki pengalaman panjang dan reputasi akademis yang signifikan dalam bidang itu. Reputasi tersebut tampak dalam perkembangan pemikiran mengenai bidang itu seperti dapat disimak dari berbagai karya akademis yang antara lain dipublikasikan oleh National
Council for the Social Studies, atau yang disingkat dengan NCSS. Konsep IPS juga pertama kalinya masuk ke dunia persekolahan terjadi pada tahun 1972 sampai 1973, yakni dalam kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan atau PPSP IKIP Bandung. Dalam kurikulum SD 8 tahun PPSP digunakan istilah pendidikan kewarganegara atau studi sosial sebagai mata pelajaran sosial terpadu. Dalam kurikulum tersebut digunakan istilah pendidikan kewarganegara yang di dalamnya tercakup sejarah Indonesia, ilmu bumi Indonesia, dan civis yang artinya sebagai pengetahuan kewargaan negara. Kemudian, dalam kurikulum 1975, pendidikan IPS menampilkan 4 profil, yakni yang pertama, pendidikan moral Pancasila menggantikan pendidikan kewargaan negara sebagai suatu bentuk pendidikan IPS khusus yang mewadahi tradisi. Citizenship Transmission. Yang kedua, pendidikan IPS terpadu untuk sekolah dasar. Yang ketiga, pendidikan IPS terkonfederasi untuk SMP yang menempatkan IPS sebagai konsep payung yang menaungi mata pelajaran geografi, sejarah, dan ekonomi koperasi. Dan yang keempat, pendidikan IPS terpisah-pisah yang mencakup mata pelajaran sejarah, geografi, dan ekonomi untuk SMA atau sejarah dan geografi untuk SPG. Nah, setelah perkembangan pemikiran pendidikan IPS yang terwujud dalam kurikulum sampai dengan dasawarsa 1990-an, ini pendidikan IPS di Indonesia mempunyai 2 konsep pendidikan IPS, yakni yang pertama, pendidikan LPS yang diajarkan dalam tradisi Citizenship Transmission dalam bentuk mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dan sejarah nasional. Kedua, pendidikan IPS yang diajarkan dalam tradisi social science dalam bentuk pendidikan IPS terpisah dari SMU yang terkonfederasi di SLTP yang terintegrasi di SD. Kemudian perkembangan pemikiran yang terjadi di Indonesia sampai saat ini, pendidikan IPS terpilah dalam 2 arah, yakni pertama, PIPS yang untuk dunia persekolahan yang pada dasarnya merupakan penyederhanaan dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang diorganisasikan secara psikopedagogis untuk tujuan pendidikan persekolahan. Dan kedua, PDIPS ya untuk perguruan tinggi dan pendidikan guru IPS yang pada dasarnya merupakan penyeleksian dan pengorganisasian secara ilmiah dan meta psikopedagogis dari ilmu-ilmu sosial, humaniora, dan disiplin lain yang relevan untuk tujuan pendidikan profesional guru IPS. PIPS merupakan salah satu contoh konteks dalam PDIPS. Nah, itu saja materi yang bisa saya paparkan, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.